Siapa yang bisa melepas al-khutomah dari diri kita? Diri kita sendiri. Bapak Ibu, kalau saya ditanya apa judul pengajian kita sore ini, judulnya Ojo Lali Bahagia walaupun mau menghadapi mati dan sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak yang saya cintai, saya kalau duduk di sini ini mulai menghitung 2 tahun, 3 tahun yang lalu masih ketemu Kak Azhari ya. Ada yang masih lengkap dan rupanya terus berkurang. Itu yang di situ apa Pak Kasturi itu? Nah, Pak Kasturi. Masih ada Pak Kasturi. Kapan Pak Kasturi rencananya meninggal? Pak Teh. Kan pertanyaan saya kira-kira Pak Kasturi ini meninggalnya kapan? Ki Pak Nur Sahid iki pinggiri. Coba kira-kira kapan meninggalnya? Ya itu. Kira-kira dulu mana Kang Yoto atau Pak Kasturi? Ini kan salah satu rahasia hidup kita itu tidak tahu kapan matinya. Dan padahal salah satu kepastian hidup itu adalah mati. Jadi kalau kemudian saya bertanya, kapan Pak Ghazali siap mati? Kapan Pak Wandi siap mati? Kapan Pak Wakid siap mati? Kapan Pak Nur Sahid siap mati? Nah ini saya kan Pak SK istiqomah dong Pak SK. Nah coba kapan Pak SK siap mati? Siap kapan-kapan. Ya, gini. Ini barang yang sudah pasti, tapi harus siap, ya. Dan tandanya siap mati itu kalau sudah rodiyatam mardiyah, tidak ada yang digandoli, itu kan rodiyah namanya, ridho, rela. Mardiyah dan kemudian juga direlakan. Jadi kalau Bapak Ibu umpama sekarang dipanggil oleh Allah, itu sudah rela atau belum? Kurang apa Pak? Kira-kira kalau dipanggil oleh Allah sekarang sudah rela atau belum? Rela? Sudah rela? Apa kira-kira isek ono sing digandoli? Ndak ada ya? Sing diaboti ning ati? Enek apa ora?
Mboten enten nggih? Oh wonten. Padahal dawuh Gusti Allah, kul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Mati sing mungkin kamu ingin berlari dari kematian itu pasti akan menemuimu. Ya, pasti akan kita ketemu dengan mati ini. Dan mati yang indah itu bukan yang terpaksa atau dipaksa dicabut, tapi mati yang kita ini malah diundang oleh Allah. Irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu radhiyatam mardiyah. Ya, dalam keadaan radhiyah, rela, penuh kerelaan. Mardiyah dan direlakan. Tegese wis ora ana sing diaboti, apapun sudah tidak ada diaboti. Tadi yang tua-tua jawabnya sudah siap. Wis ora ana sing tak aboti. Sing nom jawabe apane sik nom? Bojone sik nom, isik ngaboti bojo. Isik ngaboti anak. Ya, ngaboti anak, ngaboti bojo. Isik ngaboti rencana-rencana yang belum sampai. Itu kan biasanya menungso itu kan duwe rencana. Masih ngaboti rencana yang belum sampai. Nah, kalau kita masih punya rencana-rencana, isek ngaboti, enek sing diboti, tegese belum radhiyatam mardiyah. Dan ketika kita belum radhiyatam mardiyah, maka kita belum mutmainnah. Padahal mati yang indah itu kalau kita sudah mutmainnah, tidak ada yang diaboti, tidak ada yang digandoli, tidak ada yang disesali lagi ketika mau meninggal. Itu namanya radhiyatam mardiyah dan itulah mutmainnah. Nah, kira-kira Bapak Ibu kapan relanya kalau dipanggil oleh Allah itu? Kapan kira-kira siap dipanggil Allah dan suasana hati kita itu mutmainnah, tenang, damai, radhiyatam mardiyah? Kapan kira-kira itu? Sudah punya rencana belum? Wis duwe angen-angen apa durung? Belum. Ya. Saran saya, tirulah Rasulullah. Rasulullah itu selalu siap mati. Makanya doanya, Allahumma ahyini maka natil khayatu khairali wa tawaffani maka natil wafatu khairali. Ya Allah, hidupkanlah saya selama hidup itu baik bagi saya, dan matikanlah saya ya Allah ketika mati itu baik bagi saya. Ini kan dungane pas iki. Ya toh? Hidupkanlah saya selama hidup itu masih baik bagi saya. Dan matikanlah saya ketika mati itu baik bagi saya. Karena mati itu rahasia Allah, maka seluruh obsesinya adalah hidup terbaik, tapi sekaligus ketika dipanggil oleh Allah kapanpun radhiyatam mardiyah, dan siap kalau dipanggil oleh Allah.
siap betul kalau dipanggil oleh Allah itu, kapanpun. Karena sudah radhiyatan mardiyah. Dan karena husnudzon kepada Allah, maka ketika dipanggil kita siap. Ya Allah, aku yakin ini adalah doaku yang kau jawab. Ya, doaku ini kau jawab ya Allah, maka aku siap memenuhi panggilan itu. Padahal dongane iki enek ta sing donga gak njaluk husnul khotimah ono ora? Enggak ada toh? Tapi kena apa ditawani, saiki berangkat sik kok ora gelem. Kena apa ditawani, umpama mati ku ditawakno ngono ya. Malaikat Israil iku tawa, ngenyang gitu ya. Sampean sampun siap berangkat napa dereng gitu. Jawabnya apa kira-kira nih? Dereng, sampun siap napa dereng Pak Rokem? Mosok jawabnya dereng ngono. Lah terus kapan siape? Lho, iku lek sing tawakno. Lah padahal iki ana sing rasah ditawakno. Kan minggu lalu putranya Pak Dokter Gresik SMA praktek naik motor jatuh kecelakaan meninggal di Malang. Itu kan gak usah ditawakno. Berhubung rasa ditawakno, maka doa Rasulullah itu luar biasa tadi itu. Minta diberi hidup selama hidup itu masih baik. Dan dikasih mati saat kematian itu adalah terbaik. Mergo ora usah ditawari kapan, wong ditawari ya jawabnya angel kok. Kita ditawari gimana? Jawabnya angel. Siap nopo dereng Pak Nur Salim? Nah. Sampun monggo berangkat sak mangke terus pundi? Gojali niki, Gojali tiang bakung niki. Bojone mun lami kapundhut. Nah, umpama ditakoni saiki, "Des pundi Pak Gojali napa nyusul bojone pindah sak mangke?" ngono. Lho dereng iki jerele. Nah, ini Bapak Ibu, pentingnya kita selalu ridho dan husnudzon pada Allah. Yakinlah bahwa apapun yang diberikan oleh Allah, kapanpun kematian itu diberikan oleh Allah, itu adalah kematian terbaik. Itu yakini begitu. Dan husnudzonlah kepada Allah bahwa hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang terbaik. Kalau kita masih ragu, itu ragu-ragu yang sehat. Karena buktinya kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Kita masih ragu, ya Allah, aku masih ragu, jangan-jangan hidupku ini belum yang terbaik. Maka ihdinas siratal mustaqim. Maka saya berusaha terus mengisi yang terbaik. Saya tahu bahwa ini yang terbaik, hidupku ini sudah kujalani ketika tiba-tiba engkau memanggilku. Karena doaku juga kapanpun engkau memanggilku, aku yakin itu adalah panggilan yang terbaik. Aku sudah radhiyatan mardiyah. Jadi aku tenang dari mau mati. Kira-kira iso apa gak? Saged napa mboten kira-kira ngoten niku? Bisa enggak kira-kira? Insya Allah. Jadi kalau malam ini dipanggil gitu. Ini saya suka berbagi pengalaman ini, hidup saya. Saya ngalami beberapa kali peristiwa yang membuat saya sering ditegur orang soal kematian. Jadi umur saya kira-kira 26 ya, 27 atau 28. Belum 30 saya. Itu berarti umur 25, 26 lah. Saya punya sahabat
dosen IPB, kuliah di Jerman, S3, waktu itu penelitiannya, topiknya kira-kira adalah cuaca dan perkembangan husbandry. Husbandry itu ternak. Penelitiannya ada di Malang, ada di Pasuruan. Suatu hari belum ada handphone. Sore-sore saya biasa ngantor di kampus 2 Universitas Muhammadiyah Malang, PDKM. Itu telepon saya bunyi kring. Saya angkat. Oh ya Pak Heru, Assalamualaikum, salam. Dia bilang, Mas Yoto, bisa nggak besok malam kita ketemu? Wah, insya Allah. Cuma saya besok pagi-pagi akan ke Bojonegoro ngantar ibu saya, ngantar mbok saya. Waktu itu mbok saya pergi ke Malang, saya mau ngantar besok pagi, tapi saya langsung balik naik bis. Biasanya kalau berangkat pagi itu maghrib sudah sampai. Wah, lalu betul saya berangkat ngantar mbok. Begitu pulang ke rumah, masuk dulu motor saya taruh di terminal, jadi pulang saya naik motor. Begitu masuk mandi, ada yang ngetuk pintu. Sudah selesai mandi, saya ketemu keluar. Ternyata, Assalamualaikum Ustadz, itu murid-murid saya di FAI. Ustadz sudah tahu. Loh, ada apa? Belum. Ustadz Heru meninggal karena kecelakaan. Aduh, saya belum tahu. Pikiran saya langsung teng gitu. Masya Allah, saya ini janji mau ketemu sebentar lagi, pikir saya. Yang kedua, saya langsung kepikir, gimana cara memberitahu istrinya ini nanti. Bayangan saya, belum ada orang yang memberitahu istrinya. Pikir saya, istrinya di Bogor, dosen di IPB. Lalu saya ingat nomor telepon almarhum Pak Heru itu saya tulis di buku saya di meja di kantor, di kampus. Bergegaslah saya ke kampus, dan ketika ke kampus saya lihat di meja saya itu ada tumpukan buku. Itu adalah buku yang tadi paginya dikirim oleh Pak Heru, diserahkan dulu teman. Itulah yang mau ketemu saya untuk ngobrolkan diskusi buku itu. Ya. Saya sudah tahu bahwa Pak Heru ada di rumah sakit Saiful Anwar. Saya pergi ke Saiful Anwar. Setelah sampai di Saiful Anwar, di kamar jenazah sudah ada itu Pak Imam Prayogo, sudah ada Ustadz Hud, ada beberapa ustadz, dan rupanya sudah dimandikan, sudah dikafani. Saya karena merasa sangat dekat, saya orang lain buka wajahnya, saya enggak. Lalu saya ikut sholat jenazah. Saya masih belum tahu ini kira-kira istrinya udah dikasih tahu belum. Lalu saya tanya kepada Pak Imam Prayogo, Pak Imam, ini keluarganya apa sudah tahu? Oh, sudah tahu Dek, sudah tahu. Dan besok pagi ini jenazah kita bawa ke Bogor, nanti saya sama Mas Yoto. Wah, jadi saya harus ngantar jenazah itu dengan Prof Imam yang mantan rektor UIN, waktu itu PR1-nya UMM. Berangkatlah besoknya saya ke Bogor, naik pesawat Garuda, dijemput, saya pergi ke rumahnya. Nah, ini yang mulai saya kagum. Di rumahnya ini saya lihat istrinya nggak nangis. Saya waktu itu bayangkan kalau saya yang meninggal kira-kira Bu Yoto nangis enggak, gitu aja waktu itu. Ya. Lalu saya lihat berdiri di belakangnya. Apa yang menarik lagi yang kedua, istrinya sama anaknya ini tiba-tiba pamit pada ustadznya, Ustadz boleh enggak saya mencium jenazah kening suami saya? Oh boleh, dibuka dicium. Saya lihat lagi enggak nangis.
nggak histeris, nggak apa. Upacara jenazahnya pergi, saya sholat di kamarnya, saya lihat ada bayi, anak umur mungkin baru 3 bulan 4 bulan, laki-laki di situ. Terus sama Pak Imam bilang, "Dek, kita minta pamit, kita tidur di Jakarta saja, tidak di Bogor." Lalu betul, saya akhirnya pamit. Nah, ketika saya pamit, karena jenazahnya udah pergi, saya pamit. Saya kan ingin menasihati, "Mbak, ikhlaskan ya suami." Saya belum ngomong itu, sudah diomongin sama istrinya. "Mas Yoto, tolong ikhlaskan suami saya." Ya, apa jawab saya? "Mbak, Bu, saya yakin Pak Heru ini orang husnul khotimah, orang baik, amin." Nah, disitulah saya mulai belajar. Kenapa ya kok ada orang begitu ikhlas dengan kematian? Kok ada orang yang begitu tidak ikhlas, tidak rodiyata mardiyah dengan kematian itu kenapa? Hah? Urung disangu. Lah sangu itu kan gak iso diarani. Gitu. Ini ikhlas sekali. Ternyata salah satu kuncinya doa tadi itu. Allahumma ahyini maka natil khayatu khairali wa tawaffani maka natil wafatu khairali. Ya Allah, hidupkanlah saya selama hidup itu baik bagi saya, dan matikanlah saya ya Allah ketika mati itu baik bagi saya. Lalu husnudzon kepada Allah bahwa kapanpun kematian itu datang, ini adalah kematian terbaik. Yang kedua, keraguan soal amal tadi, sangu tadi itu, semua orang kan ragu tuh, sanguku cukup tuh. Keraguan soal amal itu, keraguan soal sangu, itulah yang dijalani hidupnya, sehingga selalu waspada, eling, waspada. Maka setiap hari berusaha hidup yang terbaik. Bangun tidur itu asbaha aminan, merasa tenang. Bangun tidur sudah merencanakan, hari ini saya ingin melakukan yang terbaik hidup saya. Saya ingin memberi manfaat, membahagiakan keluarga saya ingin memberi manfaat kepada sesama manusia, saya ingin memberi manfaat kepada alam, kepada binatang, kepada apapun. Dan karena itu dengan sungguh-sungguh ingin menjalaninya. Setelah berusaha sungguh-sungguh itu, kok tiba-tiba dipanggil oleh Allah melalui kecelakaan atau melalui sakit. Tiba-tiba kita sakit. Sakit itu kan nggak pernah bisa, kadang-kadang kan ada sakit yang nggak bisa ditawar. Sakit itu pasti ada prosesnya. Orang kena kolesterol itu pasti pola makannya lama, penuh kolesterol. Orang kalau kena lambung pasti sudah lama, hidupnya penuh khawatir. Orang yang kena paru-paru bisa jadi kesedihan yang panjang yang dipelihara di dalam dirinya. Orang yang memelihara takut terlalu lama, biasanya ginjalnya akan kena. Ya, orang yang biasanya khawatir terus, itu paling gampang kena adalah lambungnya. Ini menurut ilmu emosi, di luar urusan fisik ya. Tapi kalau kita sakit, sakit itu ya sakit, tapi bahagia dalam sakit itu adalah pilihan. Isora sakit tapi seneng lu iso apa gak? Hah? Dajal toh. Sakit tapi tetap seneng, iso to gak? Iso apa ora kira-kira? Sakit tapi seneng le. Sakit susah. Sing disusah iki lorone to biayane.
Bapak Ibu, ini saya juga belajar ya. Saya terus terang sejak mengantar jenazah kawan saya di Bogor itu, saya akhirnya belajar tentang kehidupan dan kematian. Saya berdoa, mempraktekkan doa itu, dan bahkan Bu Yoto itu saya suka cerita, saya udah siap kok kapanpun mati. Dan Bu Yoto bilang jangan toh. Terus saya juga bilang bisa jadi ini adalah pamit terakhir saya. Saya ini kalau pamitan dengan Bu Yoto di rumah, itu pamitan tuh saya pasti mencium pipi dan keningnya Bu Yoto. Nah, lalu Bu Yoto itu pasti cium tangan saya. Kenapa? Ngerayu. Tapi di dalam hati saya juga bilang, ini mungkin adalah ciuman terakhir saya. Karena mungkin saya bisa jadi saya pulang dalam bentuk jenazah, bisa jadi jenazah saya hilang. Kan banyak yang naik pesawat jenazahnya hilang kan? Padahal hidup saya ini dalam seminggu rata-rata 2 kali saya naik pesawat sekarang ini. Dan itu sudah lama hidup saya ini. Apalagi hidup saya sekarang kan ngantor saya kalau nggak di Jakarta, di Bali, belum lagi kayak kegiatan saya di mana-mana. Sebagai ketua koordinator di DPP Partai Nasdem, saya bisa terbang kemana-mana. Tapi sebagai Chancellor di United in Diversity, saya juga bisa terbang kemana-mana untuk urusan pekerjaan profesional saya. Orang naik pesawat, naik kendaraan itu kan sudah sama dengan menyerahkan hidupnya toh pada pilot. Jadi kalau naik truk, bismillahirrahmanirrahim, kalau saya bisa tidur, kalau enggak baca buku, kalau enggak saya nulis di handphone. Itu aja rumus hidup saya. Baca buku, nulis, atau tidur di pesawat. Karena kalau enggak bosen naik pesawat itu. Ya. Nah, jadi saya sudah pesen, kalau nanti sewaktu-waktu saya pun itu jenazahnya tidak ketemu dan hilang, yakinlah itu kematian terbaik saya. Makanya Bapak Ibu, waktu bapak saya meninggal, dulu kan dirawat di rumah PKU sini kan, saya jenguk. Kalau biaya saya pasti biayai semua. Ketika bapak saya meninggal, saya tidak nangis ya. Bahkan saya bilang sama adik saya telepon kakak saya, Kang, pulang Kang, ini meninggal, ini pulang. Mbak Yu saya bilang, jangan ada yang nangis ya. Sudah ada handphone waktu itu. Nanti kalau ada yang nangis, saya tidak pulang. Kenapa? Karena kita yakini kematian adalah hadiah terbaik bagi orang yang beriman. Al mautu hadiyatun lil mu'minin, kata Rasulullah. Kita beriman, percaya bahwa kematian ini adalah yang terbaik. Ya. Begitu juga ibu saya. Mungkin masih ingat tahun 2011. Ya. 8, 9, 10, 11. Ya, 11 atau 2012 Desember, saya pas lagi ceramah di Jakarta, saya satu forum begini sama Pak Teten Mas Duki yang kemudian jadi menteri, sekarang menteri koperasi, satu panggung begini, diskusi soal anti korupsi, pemerintahan dan bagaimana anti korupsi dengan LSM itu. Tiba-tiba handphone saya ini bunyi. Saya lihat yang telepon adik saya, Kayati. Bolak-balik gitu kan. Saya di forum begini gak enak mau terima. Ya, akhirnya WA. Isinya WA itu, Kang, Bois terus saiki gak sadar nak rumah sakit. Saya teruskan dulu pidatonya. Menjelang tanya jawab, saya izin
moderator, saya keluar sebentar, nanti saya balik. Sekarang nanti akan ada pembicara berikutnya. Saya minta Pak Teten, saya izin ya, saya keluar sebentar, saya mau ini. Saya telepon itu, adik saya telepon. Gimana ya, piye ya? Anu Kang, mboke mau turu kok terus ora sadar, terus stroke. Lah saiki ndi? Saiki wis tak gono rumah sakit. Lah berhubung aku bupati kan gampang. Langsung tak telepon di rumah sakitnya Pak Dokter Haryono. Piye Dok? Oh iya Pak, ini. Tapi kelihatannya ini parah Pak, jadi mungkin akan kita bawa ke Surabaya. Ya sudah, bawaan ke Surabaya aja, nggak apa-apa. Urus atur nanti sama adik saya, bawa ke Surabaya. Saya setelah jelas kemananya, saya teruskan ceramahnya. Ceramah nih, seminar nih, ya. Begitu selesai, saya tidak nginep di Jakarta, saya langsung balik, langsung ke rumah sakit di apa itu dekatnya rumah sakit Dr. Sutomo itu ada, ya. Lalu saya lihat ibu saya masih setengah-setengah sadar enggak gitu ya. Lalu saya yakin ibu saya masih bisa mendengar omongan saya ngomong, Mbok, tahu Mbok, terima Mbok yo, gak apa-apa diterima ini ki. Nah saya lihat mata Mbok saya ini ya, terus saya ngobrol terus sama Mbok saya ngaji ini. Ya sudah selesai, saya ngomong adik saya apapun yang terjadi kita harus ikhlas dan ridho. Kita percaya ini adalah pemberian Allah yang terbaik untuk mbok kita. Saya ini dengan mbok saya, hubungan batin saya sangat dekat. Dulu belum ada handphone. Di Malang itu, ini saya habis pulang gini nih, tiba-tiba seminggu lagi saya bisa pulang lagi tanpa ada alasan apapun. Saya pamit Bu Yoto, Bu saya harus pulang. Bu Yoto heran kenapa? Enggak tahu kenapa saya pengen pulang. Itu mbok saya cukup manggil dengan hatinya saja, saya bisa terpanggil pulang, ya, saking dekatnya pulang. Tapi ketika ibu saya meninggal, saya bilang lagi sama adik dan kakak saya, jangan ada yang nangis. Kalau sampai nangis, saya tidak ikut upacara pemakaman dan tidak pulang. Nah sehingga adik saya kalau di depan saya, mungkin kalau nggak ada saya nangis ya, tapi ketika ada saya gitu langsung dusuk-dusuk hilangin nangisnya. Nah, kenapa? Patit gak nangis. Nah saya yakin betul itulah kematian terbaik ya ibu saya, dan itulah hadiah atas hidup iman yang dimiliki oleh ibu saya, diberi hadiah oleh Allah berupa kematian yang terbaik. Dan pas itu mati dengan stroke, meninggal dengan stroke. Lalu adik saya Kayati itu tanya, lah kok kowe sing mati aku oleh nangis tuh Kak? Jawab tak jawab, engko lek aku mati kowe ora usah nangis. Lek perlu kowe gawe spanduk selamat atas kematian Kang To. Ya. Ya. Tapi doakan bahwa itu adalah kematian terbaik saya. Oleh ya, baik saya. Nah, kira-kira wis siap turung? Nah, orang yang siap mati terbaik itu syarat ketiganya itu adalah sebab apapun kematian itu diterima dengan penuh ridho dan husnudzon. Misalnya ini ya, tiba-tiba tadi saya contohkan bapak ibu saya meninggal karena stroke, saya ridho itu terima, saya husnudzon, itu adalah sebab terbaik untuk kematian bapak ibu saya. Toh kodrat takdir ya, kodratnya qadarullah, tubuh kita ini tidak ada yang diciptakan untuk
hidup terus. Memang tubuh kita ini diciptakan oleh Allah untuk rusak. Mana ada yang makin setelah umur 30 terus tambah kuat, eneng kok gak jejali. Ora ono toh? Ora ono. Jadi setelah umur 30, 35 itu, bahkan sekarang ada yang lebih cepat, umur 25 udah mulai rusak. Begitu umur 30, 35 itu, tubuh kita ini memang dirancang untuk rusak pelan-pelan. Selnya udah mulai mati, otaknya juga mulai mati terus-menerus. Jadi memang tubuh kita ini didesain untuk rusak. Giginya rusak, matanya mulai berkurang. Ini saya kalau nggak pakai kacamata udah nggak bisa normal. Sudah lama ini rusaknya mata saya ini. Sejak saya umur di bawah 30 tahun. Ya, saya nggak bisa kalau nggak pakai kacamata. Lalu telinga kita makin lama makin rusak. Yang biasanya cepat rusak juga gigi rusak. Gitu. Pelan-pelan memang ini tubuh kita diciptakan oleh Allah itu untuk rusak. Nah, yang paling berat itu ketika mulai rusak kita nggak nerimo. Itulah yang ganggu tidak rodiyata mardiyah wi. Jawabe rusak ki ngersula. Iki ora penak kabeh uripku yo. Loro kok ngene iki ya. Ngersula. Tidak rodiyata mardiyah. Terus kadang ngomong ngene, aku iki gak apa-apa mati tapi nek iso jalarene aja kaya iki. Lah kuwi sing gare gak iso rodiyata mardiyah ya kuwi. Ya toh? Sakit itu pasti, mati itu pasti, sakit itu pun juga pasti dalam hidup kita. Nah, maka husnudzonlah sama Allah bahwa sakit pun ini adalah hadiah terbaik dan diterima penuh ridho. Lalu husnudzon ibaratnya toh hidup ini kata Allah kan ibtila. Ibtila itu artinya ujian kan? Ujian itu ditegaskan oleh Allah kalau tidak berupa sarun itu juga khairun. Wala nabluwannakum bisarri wal khairi. Kalau enggak diuji dengan ujian yang baik, pasti diberi ujian yang tidak baik. Jadi kalau pas sakit, rubahlah sakit yang menurut kasat mata manusia itu tidak baik. Terimalah dia, jadikan dia kebaikan. Lalu pelan-pelan itu. Pelan-pelan diterima. Jadi kalau bapak ibu sakit, itu tubuh fisiknya ini sakit, tuh pelan-pelan begini. Nih, rasakan dulu sakitnya. Udah bener nih. Ya, rasakan sakitnya, tapi jangan dipikir. Ya, rasakan, inilah bentuk penerimaan. Rasakan semua sakit ini, rasakan. Rasakan pelan-pelan. Jangan ditolak. Ya, jangan dipikir. Dan jangan dihakimi. Wala tahkim. Tahkim itu gini, iki salahku apa tuh ya kok lorong ini iki. Ah iku tahkim jenenge. Aku kok dikei lorong ini, kok dikei iki. Iku jenenge tahkim. Jangan ada tahkim, jangan ada ngersulo, jangan dipikir rasano. Loro. Terakhir saya merasa sangat sakit itu di mana ya kemarin? Tiba-tiba saya bereset gitu loh, kecekluk, sakitnya bukan kepala kaki sini. Itu kalau tak rasakan, kalau tak pikir, tambah sakit. Akhirnya saya duduk tak rasakan sakitnya ini. Tak terima sampai rasanya tubuh saya beradaptasi dengan sakit itu. Tak terima. Iki enek sing lara to gak saiki? Enek apa gak sing duwe lara saiki? Linu. Coba rasakan linunya dan jangan ditolak. Ada yang sakit mah, ada yang sakit lambung, ada yang sakit apapun. Satu, jangan dipikir. Dua, ojo dihakimi awake dhewe. Salahku apa, kurang apa, ora usah. Tapi rasakno sik.
rasakno iki lara iki. Ya. Ini sama dengan ini sakit fisik, sama dengan kalau sakit hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sakit hati, saran saya juga rasakan. Ora usah dihakimi, ora usah diadili, mek dirasakno tok. Aku kok sregen meneh ngopo ya? Rasakno. Iki ning awake piye rasane? Rasane emosi lho piye? Rasane kecewa, rasane marah, rasane dengki, rasane kok kepengin gak dianggap. Rasakan aja, jangan dipikir. Ya, kenapa Bapak Ibu kok jangan dipikir? Karena kalau dipikir, pikiran kita itu kreatif mencari pembenar dan penguat rasa sakitnya itu tadi, baik sakit fisik maupun sakit emosi. Ini menurut teori psikologi sakit. Nah, lalu kalau kita sudah bisa merasakan, tiba-tiba kita bisa mengambil jarak. Dan ketika mengambil jarak, maka ruhani kita akan semakin kuat. Rohani kita tidak disedot oleh emosi, tidak disedot oleh pikiran. Rohani kita akan lebih kuat daripada emosi dan pikiran kita. Ruhani inilah yang berasal dari Allah, yang Allah menyatakan wa nafakhtu min ruhi. Jadi roh kita harus kita perkuat. Jangan sampai roh kita di-hijack dalam bahasa Inggrisnya, disabotase, dikooptasi, dikuasai oleh perasaan dan pikiran. Maka cara untuk keluar dari jebakan pikiran dan emosi tadi itu, lepaskan dulu, rasakan dulu fisiknya dulu. Sakit rasakan. Nah, saya mau cerita pengalaman nyata hidup saya. Bapak Ibu pernah tahu saya kemana-mana pakai krek nggak? Dulu pernah tahu nggak saya pakai krek begini? Nah, 2 kali sebenarnya hidup saya ngalami seperti itu. Yang pertama, umur saya 35 tahun, saya jadi rektor Unmul Gresik. Unmul Gresik itu kan kampus kecil, duitnya belum banyak. Saya itu nggak enak dijemput pakai mobil, padahal rektor itu jatahnya disebut pakai mobil, ya toh. Nah, saya ini merasa Muhammadiyah, hidup-hidupilah Muhammadiyah, dan jangan cari kehidupan di Muhammadiyah. Rasanya kalau saya bisa menghemat lebih baik, saya dari Surabaya itu naik bis ke kampus Gresik. Lalu Bapak Ibu, saya ini suatu hari punya cara, wah ternyata naik bis yang cepat itu tidak usah langsung sampai Gresik. Itu kalau naik bis Semarangan, saya ikut bis Semarangan. Begitu di pas di bundaran dekatnya kan Pemkap itu mau masuk tol itu bis berhenti, saya jalan gini, saya lompat turun. Ketika saya lompat, saya kerosok, krek, lutut saya kanan ini. Aduh, sakitnya bukan kepala. Saya belum tahu ini apa, ini putus atau patah atau apa, sakit sekali. Saya ditolong sama orang yang jual minum itu, kasih minum. Habis itu saya naik angkot pergi ke kampus. Sambil nyincang-nyincang kakiku sakit itu, saya masuk ke ruang rektor. Duduk begini saya. Kok tambah lama ini tambah sakit, mulai bengkak. Sakit, bengkak. Lalu dibawa ke tukang pijet oleh teman-teman di Gresik. Sakit. Saya pulang mau diantar ke Malang pakai mobil, enggak, saya naik bis. Pulang ke Malang naik bis, ya. Sakit sekali di bis itu. Lalu saya kan naik Vespa saya tak taruh di terminal. Gimana caranya nyetater ini nanti aku? Akhirnya saya punya akal, pegangan gini pakai kiri starter, pulang saya. Sampai di rumah saya cerita istri Bu Yoto, saya habis jatuh sakit. Itu saya tidur ini, untuk gerakkan kaki saja, saya harus angkat kaki saya. Saya kan ketua takmir Masjid Muhajirin di dekat ITN itu. Lalu bapak-bapak itu tahu saya sakit. Akhirnya saya diajak ke Sanggal Putung. Terus Pak Taryono
teman saya itu punya krek, karena dia habis, saya suruh pakai krek. Apakah besoknya saya kemudian tidak pergi ke Gresik ke kantor? Saya tetap pergi, naik bis, bawa krek. Sekarang sudah penak nyetaternya, yang satu begini tak krek gini. Saya punya jadwal pengajian di Sedayu Lawas di mana-mana, pergi saya pakai krek. Kalau ditanya orang sakit, sakit, luar biasa sakitnya. Tapi saya bilang, yang sakit itu lutut saya, bukan otak saya dan emosi saya. Biarkan sakitnya di lutut ini. Ya. Itu pertama. Yang kedua, saya sudah jadi bupati. Saya kan hobi naik motor trail, off-road. Kalau di YouTube itu masih ada itu, Kang Yoto Adventure Trail, itu mesti ketemu jatuh bangunnya. Dan semboyan saya itu kalau nggak jatuh nggak pulang. Nah, naik motor trail itu. Suatu hari saya habis buka pelatihan di gedung serbaguna, pikiran saya masih penuh, habis rapat nih. Ini kurang ini, gimana ini? Naiklah motor trail di Bubulan. Turun di sungai, jas, turun. Udah bisa saya. Pikiranku kisah rapat terus. Saya lihat di sungai itu ada gundukan. Saya pikir ini gundukan tanah ini. Rumusnya kalau gundukan tanah harus diterjang dengan kecepatan secepat-cepatnya. Maka motor tadi harus saya gas, kalau enggak nanti macet, kemakan tanah. Saya gas, ternyata itu bukan gundukan tanah, ternyata itu batu yang habis kena air cemur tanah. Saya tabrak langsung mengsai, kaki saya yang kiri ini kerak. Saya pikir lutut saya yang patah. Saya langsung nggak bisa apa-apa. Waduh, kaki saya itu sudah giwir-giwir gini, nih, yang kiri nih. Lalu saya tiduran, tak suruh narik teman-teman, coba tak cek kakiku itu patah enggak? Ternyata enggak patah, tapi sakit. Akhirnya apa Pak? Coba motornya masih bisa di starter enggak? Di starter masih bisa. Saya naiki lagi, ayo kita pulang sekarang ke kantor kecamatan. Balilah saya ke kantor kecamatan, saya mandi apa di situ, tapi kaki saya ini udah makin sakit, makin sakit. Pulanglah saya ke rumah dinas, mandi, ya, selesai mandi, ini sakit bukan kepalang. Jam 8 saya ditunggu rapat oleh Bank Dunia, mau paparan hasil penelitian. Jadi sambil sakit kaki saya ini, saya pakai training, saya pimpin rapat Bank Dunia ini. Bank Dunia nggak tahu kalau sakit saya ini parah, ini sakit saya nggak tahu. Selesai rapat saya tidur. Untuk puter badan, kaki saya ini harus saya puter, nggak biasa, sakitnya bukan kepala. Jam 7 ada kunjungan Kapolda di Polres, saya harus nyambut. Ternyata saya sudah sampai Polres, dilalah mundur jam 8. Saya telepon, tolong telepon rumah sakit, ayo kita ke rumah sakit, saya mau minta dicek, di ronsen kaki saya. Pergilah saya lupa apakah ke rumah sakit, ke rumah dinas, dicek sama dokter Faisal. Tuh Pak, kaki saya ini diginikan, ting ting ting, nggak apa. Begitu diginikan Pak, wah Pak, ini ligamennya patah Pak yang di sini nih. Ini nggak ada penguatnya, makanya Bapak lihat begini-begini, gawir-gawir gini nih. Tapi ini otot atau tulangnya enggak apa-apa, ini hanya ligamennya. Terus dokter Faisal tuh tanya saya, ini Bapak apa enggak sakit Pak? Sakitnya bukan kepala. Loh Bapak, kenapa kok kamu tanya gitu Dok? Pak, ini umumnya orang seperti ini udah nangis-nangis luar biasa, kok Bapak tidak? Sakit kalau saya rasakan ini. Tapi yang sakit kan lutut saya, bukan hati dan emosi saya. Makanya ketika sakit itu saya rasakan betul sakitnya. Dari rasa sakit saya nikmati sakit itu lama-lama. Cenut-cenutnya loh tak nikmati, cenut
cenut itu sambil tak nikmati gitu. Lalu saya terima, tidak saya hakimi. Karena kalau pikiran saya liarkan, langsung menghakimi gini. Atoo, jajal to. Tambah sakit saya. Lalu maki emosi saya marah. Aku menggok iso to yo. Marah apalagi kan kadang-kadang kita ini suka nyalakan orang lain. Nyalakan ajudan, nyalakan saya, kok gak ada yang ngasih tahu toh. Kalau itu ada begitu, makin sakit. Pikiran saya sakit, emosi saya sakit, fisik saya ini makin sakit. Akhirnya Bapak Ibu, dalam keadaan seperti itu saya tanya Dr. Faisal, dok ini bisa dioperasi nggak? Dr. Faisal itu habis ahli ngoperasi. Pak, kalau bisa dilatih dulu ngoperasi. Pak Faisal walaupun ahli ngoperasi itu habis sekolah, tapi rupanya belum percaya diri kalau ngoperasi bupatinya kan. Waduh. Akhirnya Bapak Ibu, saya punya jadwal kuliah saya di Tsinghua di Cina. Saya udah terdaftar jadi peserta kuliah di Cina. Bapak Ibu tahu nggak? Saya itu masih ke Jakarta. Kaki saya ini tak kasih kadang-kadang ini, tak kasih sendiri begini, tak lutut sendiri. Itu saya naik pesawat pergi kemana-mana. Kalau ngomong sakit, sakit. Ya, saya pergi ke Cina, sakit. Baru setelah saya pulang ke Cina, ada waktu longgar, saya tanya di mana yang bisa ngoperasi seperti ini. Pergilah ke Singapura. Singapura ketemu dokter dioperasi Pak. Tahu Bapak Ibu, ketika dioperasi itu, kalau nggak salah itu pakai nginep semalam atau apa, habis itu suruh pulang. Kaki saya ini nggak bisa ditekuk karena dikasih robot. Jadi kalau di pesawat harus saya ginikan. Dan Bapak Ibu tahu nggak, saya pakai training dan saya begitu pulang di rumah dinas, saya masih mimpin rapat, saya masih mimpin, orang nggak tahu kalau saya habis operasi. Kalau ditanya orang sakit, tapi di lutut, tidak di pikiran dan hati saya, dan saya terima itu sebagai rasa sakit. Jadi Bapak Ibu, itu artinya apa? Coba kalau saya balik, saya marah, saya sakit dan saya mati, berarti saya mati dalam keadaan tidak radhiyatan mardiyah. Saya tidak merelakan saya mendapatkan kecelakaan dan sakit. Itulah siksa sebenarnya, itulah neraka Bapak Ibu. Bapak Ibu kan semua hafal surat Al-Maun kan? Oh maaf, bukan Maun, Al-Khutamah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'ad dadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layum badan nafil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Ini waktu saya kecil dijelaskan, katanya ini neraka wel. Ya. Tapi wailun itu kan celaka. Surat itu disebut surat Al-Khutamah ya. Bapak Ibu, apa Al-Khutamah yang disebut neraka Al-Khutamah itu? Ternyata bukan api. Di Al-Khutamah itu. Apa Al-Khutamah itu? Al-Khutamah itu coba. Nyalanya di mana? Tattali'u alal afidah. Nyalanya di hati. Lalu apa? Innaha limuqsadah. Nyala itu seperti diikat, nggak bisa pergi-pergi. Emosinya itu terus, sakitnya ini terus menerus, dan sakitnya itu di afidah, fuadun. Di mana afidah itu? Di mana qalb itu? Di hati itu. Hati itu kalau liver di sini. Ya. Kalau dalam teori modern, emosi itu tempatnya bukan di sini. Emosi itu artinya ada di limbik, di otak kecil kita. Karena yang otak kita itu terbagi tiga, satu tengah kecil di sini namanya amigdala, atau juga disebut dengan reptilian brain. Itu otak yang selalu spontan, nggak usah pikir panjang,
yang tengah itu limbik, itu emosi, yang gede ini namanya adalah cortex, itulah yang mikir, akademik, yang memberi pertimbangan logik, arif, bijak tuh di sini. Nah, emosi yang di tengah ini, kalau dia emosinya sabar, dia akan merintahkan ini, yang depan ini makin bijak, makin sabar. Tapi kalau dia nggak sabar, dia langsung ikut reptilian, otak yang kecil spontan di dalam ini. Itulah marah biasanya. Nah, Bapak Ibu, yang namanya emosi negatif tadi itu, orang itu kalau ngersulo, iri, dengki, dijebak oleh harta, yahsabu anna malau akhlada, dijebak oleh sakit, dijebak oleh apapun yang membuat tidak radiyata mardiyah, dia akan berputar-putar seksanya itu di kepala kita sendiri. Mengapa yang namanya qalb itu dilukiskan oleh Rasulullah hahuna di sini ini? Karena otak manusia itu kalau dia mendapatkan merespon sesuatu, neuron satu dengan yang lain itu saling nyambung, dan nyambungnya itu zat kimia ini mengeluarkan hormon itulah yang memunculkan hormon bahagia, hormon susah, hormon macam-macam, enzim yang negatif. Itulah yang kalau dia stres yang bergetar jantungnya dek dek dek. Kalau dia khawatir terus yang kena lambungnya, karena ini sambung ke sini. Dia sedih terus, yang kena adalah paru-parunya. Dia takut terus, yang akan kena ginjalnya. Kok dia ini cemburuan terus, yang kena biasanya otot-otot kakinya gampang sakit. Orang yang suka maafkan, dia tidak fleksibel, kaku terus, ini gampang kena. Ya, ini gampang kena di sini ini. Ini ada ilmunya ini, hasil riset-risetnya banyak. Itu kalau seperti ini, kena ini di luar faktor fisik, hati-hati, itu bisa jadi kena penyakit al-khutomah. Tidak usah nunggu di akhirat nanti, di dunia ketika kita belum bisa ridho dengan apapun, ketika kita masih khawatir dengan anak kita, tidak percaya husnudzon sama Allah, kita khawatir dengan hidup kita khawatir dengan sakit, semua ini kita khawatir dengan semua ini, itu padahal Bapak Ibu, undangan berislam itu adalah undangan untuk bahagia, undangan untuk mutmainnah agar husnul khotimah. Undangan bahagia itu jelas sekali, Al-Quran itu mengatakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, qul bifadlillah, dengan semua karunia yang diberikan Allah, wa birahmatihi, dan rahmat Allah. Rahmat di situ artinya adalah Islam, Al-Quran, karena ayat sebelumnya mengatakan ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa sifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, Allah telah memberikan kepadamu mau'izah, nasihat, wa sifaa'un lima fis sudur, obat dari penyakit emosi tadi, qalb, hati tadi itu. Ya, wa sifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah, hudan dan rahmah bagi orang yang beriman. Maka kul fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu, dengan pemberian Allah dan rahmat itu berbahagialah, gembiralah. Berarti wong Islam itu dunia uripe gembira apa susah? Gembira. Bahagia apa susah? Makanya aja lali bahagia. Dan puncak orang tidak bisa kesedihan itu adalah perasaan takut yang tidak bisa diterima. Termasuk puncaknya adalah takut kematian, takut seluruh sebab kematian, takut khawatir yang membuat dia tidak bisa radiyatan mardiyah. Dan itulah kemudian di dalam fuadnya ada neraka yang namanya al-khutomah. Siapa yang bisa melepas al-khutomah dari diri kita? Diri kita sendiri. Bapak Ibu, kalau saya ditanya apa judul pengajian kita sore ini, judulnya
ojo lali bahagia walaupun mau menghadapi mati dan sakit. Nah, sudah 1 jam persis saya pengajian dan ceramah ini, maka saya akhiri. Wal afu minkum, kurang lebih ya mohon maaf. Mari kita doa bersama-sama, doa untuk mohon diberi hidup dan mati yang baik. Sudah siap mati yang baik? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma bi ilmika wa qudratika alal khalaq ahyina ma kanatil hayatu khairan lana wa tawaffana ma kanatil wafatu khairan lana. Ya Allah, yang ilmumu meliputi seluruh yang gaib dan kekuasaanmu meliputi seluruh ciptaanmu, hidupkanlah kami semua ya Allah selama hidup itu baik bagi kami, dan matikanlah kami semua ya Allah ketika mati itu baik bagi kami. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Allahumma inna nas'aluka ridho ala qada'ika. Ya Allah, sarungkanlah rasa ridho di hati kami semua atas semua anugerahmu, atas semua keputusanmu. Wa nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Berikanlah kami semua rasa takut terhadapmu ya Allah dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Allahumma inna nas'aluka na'iman la tanfadu wa la tanqati. Kami permohon kepadamu ya Allah atas nikmatmu yang tidak pernah putus dan tidak pernah habis. Allahumma inna nas'aluka kalimatal haqqi wal adli wal hikami fil ghadabi war ridho. Berikanlah kami semua ya Allah untuk terus arif, bijak dan benar dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridho. Allahumma inna nas'aluka syauqa ila liqaika wa ladzatan nadri la wajhikal karim. Ya Allah, sarungkan di hati kami semua rasa rindu untuk bertemu denganmu dan kelezatan kelak melihat wajahmu. Allahumma zayyina bizinatil iman wa ja'alana hudata muhtadin. Hiaskanlah ya Allah iman dan ihsan dalam hidup kami, dan jadikanlah kami semua ya Allah orang-orang yang mampu memberi petunjuk dan memperoleh petunjuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.